berubah dan bergairah dalam hidupmu. Jangan biarkan terbelenggu rasa aman yang semu. Berubahlah oleh pembaruan budimu, hidupmu sendiri dan persekutuan, pengetahuan, keterampilan dan keinginanmu kembangkanlah. Sungguhkah ingin berubah dan bergairah dalam hidupmu? Jangan biarkan terbelenggu rasa aman yang semu. Berubahlah oleh pembaruan budimu, kemandirianmu dan saling bergantung. Aset fisik, keuangan dan sumber dayamu tingkatkanlah. Sungguhkah ingin berubah dan bergairah dalam hidupmu? Jangan biarkan terbelenggu rasa aman yang semu. Berubahlah oleh pembaruan budimu, pola berpikirmu dan berbudayamu, tutur kata, perbuatan dan tuntunan adat. Cermatilah. Sungguhkah ingin berubah dan bergairah dalam hidupmu? Jangan biarkan terbelenggu rasa aman yang semu. Berubahlah oleh pembaruan budimu, sembahkan tubuhmu ibadah sejati, hayatilah kehendaknya yang baik dan sempurna. Solideo. Sungguhkah ingin berubah dan bergairah dalam hidupmu? Jangan biarkan terbelenggu rasa aman yang semu. Shalom, apa kabar? Kita bertemu kembali dalam renungan mingguan Bina Muda Persekutuan Pemuda Gereja Toraja Klasis Kutai Timur. Nah, kita akan bersama-sama kembali di sekitar kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, baiklah kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu
bahwa kehidupan ini masa muda yang Tuhan berikan bagi kami boleh jalani dengan baik. Dan pada saat ini Bapa, kembali dalam sebuah kebersamaan, kami akan membaca, mendengar, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Apa yang menjadi kecintaan Allah dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan secara khusus, sebagai generasi muda gereja. Mari Bapa bekerja dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, supaya firman-Mu boleh disampaikan dengan baik dan benar, bahkan melalui hamba yang boleh dipakai pada saat ini semata-mata boleh kuat oleh karena kasih dan kemurahan hati Tuhan. Bapa di sorga, berbicaralah. Kami telah sedia mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, firman Tuhan yang akan kita baca pada saat ini sesuai dengan bahan Bina Muda PPGT yang ada dari Roma pasal 13 ayat 8 sampai ayat ke-14. Firman Tuhan, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat lagi bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, dan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikian firman Tuhan. Orang muda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari firman yang kita boleh baca dan dengar, diberikan satu tema, yakni move on. Atau biasa kita artikan berubah. Nah, terkait dengan tema ini, sebagai orang muda, apa sih yang harus move on dalam kehidupan kita? Apa yang harus berubah menjalani masa muda kita, menjalani kehidupan yang Allah berikan? Nah, firman Tuhan sudah disampaikan kepada kita bahwa Tuhan menginginkan perubahan yang sungguh-sungguh terjadi di kehidupan kita.
Saudara-saudara mungkin masih ingat tentang film anak-anak yakni Power Rangers. Anak-anak begitu akrab ketika dari film itu dikatakan berubah serentak, para Rangers berubah. Dan menarik bahwa dengan perubahan pada diri mereka ada sesuatu yang luar biasa dilakukan, menjadi pribadi-pribadi yang super, menjadi pribadi-pribadi yang melakukan perkara-perkara yang baik. Nah, berbicara tentang move on, berbicara tentang berubah, maka pastilah ada sesuatu yang akan kita tinggalkan untuk melakukan sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih indah, sesuatu yang menguntungkan, sesuatu yang lebih menyenangkan hati Allah kita. Orang muda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari dalam pembacaan kita Rasul Paulus menyampaikan seperti apa orang percaya harus berubah. Di ayat 8 sampai 10, di sana Paulus menyinggung tentang hukum Taurat. Soal isi dari hukum Taurat, orang Yahudi boleh melakukan itu dengan sebaik-baiknya. Tetapi apakah ada pesan dari dalam firman Tuhan itu yang harus kita jadikan sebagai sebuah dasar untuk berubah? Satu hal dikatakan bahwa Kristus datang ke dunia ini bukan untuk mengurangi, bukan untuk mengganti hukum Taurat, tetapi dikatakan untuk melengkapi, untuk menyempurnakan hukum Taurat. Dan sebagai kegenapannya tidak lain adalah berbicara soal kasih. Berarti ada kewajiban kita, ada tanggung jawab kita untuk berubah dalam hal mengasihi sesama, mengasihi Tuhan kita. Orang muda yang sama-sama dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berubah, meninggalkan sesuatu yang tidak baik. Tidak hanya kita diam di tempat, aku tidak suka itu, aku benci dosa. Tetapi orang yang mau berubah, bahwa ada sesuatu yang bisa dilakukan, ada sesuatu tindakan yang nyata, yang memang benar-benar bahwa kita adalah orang-orang yang berubah. Firman Tuhan katakan bahwa kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat, kegenapan hukum Allah sendiri. Berarti untuk berubah di dalam kehidupan sebagai orang muda, tidak hanya kita lihat bagaimana irama persekutuan kita, bagaimana kita begitu banyak kali berjumpa, nyanyi di sana sini dan lain-lain sebagainya. Tetapi mari kita melihat kasih terhadap teman-teman kita, bakti kepada orang tua kita, apakah itu benar-benar mencerminkan sebagai kasih kepada Allah. Dan hal yang kedua yang Paulus lihat untuk berubah, Paulus berbicara tentang simbol-simbol. Paulus menunjuk tentang sebuah masa eskatologi, masa yang akan datang. Artinya apa? Untuk berubah bagi orang muda, berubah bagi anak-anak Tuhan, itu sifatnya sangat-sangat urgent, sangat-sangat mendesak untuk kita lakukan. Kita tidak hanya berlomba-lomba berteori, aku mengasihi engkau, aku minta maaf, aku memaafkan kamu. Tetapi benar-benar kita siapkan hati kita, kita berikan kasih kita kepada teman-teman kita sebagai anak-anak kerajaan, orang-orang yang dikasihi oleh Allah Bapa kita di sorga. Kalau kasih itu urgent,
maka kasih kita harus berubah. Paulus katakan tidak banyak lagi kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Artinya kalau kesempatan singkat yang ada benar-benar kita maknai, maka pastilah kita akan berubah, pastilah kita akan move on, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang lama, meninggalkan cara buruk yang lama, lalu kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Kita tinggalkan suasana kegelapan, melangkah kepada suasana terang yang lebih diterangi oleh firman Allah sendiri. Oke, orang muda yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk berubah, untuk move on dari dalam kehidupan kita memang tidaklah segampang apa yang kita katakan. Betul-betul membutuhkan kerelaan kita, betul-betul membutuhkan kesiapan kita untuk mencari tahu, untuk terus-menerus mengenali apa sih maunya Tuhan, apa sih maunya firman Tuhan di dalam masa muda kita. Dan sebagai orang-orang yang kepadanya Tuhan sampaikan untuk melakukan kebenaran-kebenaran Allah, maka baiklah secara sadar kita tinggalkan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, kita tinggalkan yang kurang berkenan bagi teman kita, bagi sahabat kita, lalu berlomba-lomba melakukan apa yang baik, apa yang indah, apa yang berkenan kepada Allah Bapa di sorga, supaya kehidupan kita, supaya persekutuan kita, supaya pendidikan kita, supaya pekerjaan kita, supaya pergaulan kita dari hari ke hari semakin indah, semakin menyenangkan hati Allah sebagai orang-orang yang dirubah oleh kebenaran firman Allah, orang-orang yang kasihnya sudah dirubah oleh kasih Allah sendiri. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, mengakhiri renungan mingguan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas firman. Terima kasih Bapa, bahwa kami hanya bisa berubah dari dalam kehidupan ini jikalau kasih Allah mendasari kasih kami di dalam membangun relasi dengan sesama kami. Kami sungguh-sungguh move on di dalam kehidupan ini ketika dengan sadar memberikan tempat bagi Tuhan, memberikan ruang bagi firman Allah berbicara bagi kami semua. Lewat renungan mingguan ini kiranya membawa sukacita bagi generasi mudamu, secara khusus PPGT di Klasis Kutai Timur. Hamba-Mu sadar penuh dengan keterbatasan, tetapi Tuhanlah yang tidak pernah terbatas di dalam menuntun memperlengkapi setiap anak-anak-Mu melakukan hal-hal yang indah, yang baik, yang berkenan kepadamu. Bapa di sorga, berkati generasi muda gereja-Mu senantiasa mencermati kehidupan ini, meninggalkan tradisi yang lama, kebiasaan-kebiasaan yang lama, untuk berubah dan mulai hidup baru dari dalam firman Allah. Lewat persekutuan kami, lewat pendidikan kami, lewat pekerjaan kami, beristimewa dalam kehadiran kami di tengah-tengah keluarga kami, bahwa kasih Kristus senantiasa bertahta di kehidupan kami. Bapa di sorga, berkati pengurus PPGT Klasis Kutai Timur, tetap setia, tetap kokoh di dalam bersama-sama membangun, menata wadah pelayanan PPGT yang ada. Kami percaya jerih payah mereka tidak akan pernah sia-sia ketika mereka lakukan dan layankan dengan penuh rasa hormat kepada Allah.
Bapa di sorga, terpujilah Engkau. Ini perjumpaan kami lewat perenungan di saat ini. Segala dosa dan keterbatasan kami mohon ampun di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin.